Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Nada Umufida dengan NPM B1A024060. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pidana tentang asas-asas hukum pidana. Yang pertama adalah asas teritorial. Asas teritorial ini memiliki prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara itu memiliki wewenang untuk menerapkan hukum ataupun aturan di wilayah kedaulatannya. Nah, asas ini berlaku di wilayah kedaulatan, baik itu di darat, ataupun di perairan, maupun di udara dan di atasnya. Serta asas ini berlaku bagi setiap WNI maupun WNA yang berada di wilayah tersebut. Asas teritorial ini diatur dalam pasal 2 KUHP, serta teritori Indonesia ini diperjelas lagi dalam pasal 3 KUHP. Nah, contoh asas teritorial ini berdasarkan perspektif hukum pidana adalah jika seandainya ada seorang turis asing yang melakukan pencurian di dalam wilayah Indonesia, maka turis tersebut akan diproses berdasarkan KUHP Indonesia. Nah, dengan adanya asas ini, maka suatu negara melindungi kedaulatannya dan menjamin penegakan hukum di wilayahnya. Yang kedua adalah asas personal atau national active. Nah, asas personal ini mempunyai prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum suatu negara berlaku bagi warga negaranya. Jadi, asas personal ini berlaku untuk warga negara Indonesia, baik dia berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, asas personal ini mempunyai manfaat atau tujuan, yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara tersebut selama di luar negeri. Asas personal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 KUHP. Contoh asas personal ini berdasarkan perspektif hukum pidana adalah misalnya ada seorang WNI yang melakukan tindak pidana, contohnya korupsi di luar negeri, maka seorang WNI ini dapat diproses berdasarkan hukum yang berada di Indonesia. Nah, pasal 5 ayat 1 KUHP tadi menegaskan bahwa seorang WNI itu harus tetap tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia meskipun dia melakukan tindak pidana di luar negeri. Yang ketiga ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Nah, asas nasional pasif ini mempunyai prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu negara dapat memberlakukan hukumnya untuk melindungi kepentingan negaranya ataupun warganya. Nah, asas nasional pasif ini berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing di luar negeri. Asas nasional pasif ini diatur dalam pasal 4 KUHP. Nah, contoh dari asas nasional pasif ini adalah apabila ada seorang warga negara asing di luar negeri yang melakukan penghinaan terhadap presiden Indonesia, maka hukum Indonesia dapat diberlakukan kepada warga negara asing tersebut berdasarkan asas ini. Yang keempat adalah asas universal. Asas universal ini mempunyai prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai wewenang untuk mengadili apabila suatu kejahatan tersebut diakui sebagai kejahatan universal tanpa memandang kewarganegaraan ataupun lokasi kejadian. Nah, artinya asas universal ini berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan berlaku di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar negeri. Karena asas universal ini melindungi kepentingan secara universal. Asas universal ini diatur dalam pasal 4 KUHP dan juga diatur dalam hukum internasional. Nah, contohnya adalah misalnya ada seorang terorisme, kemudian ia ditangkap di suatu negara itu, maka ia bisa diadili berdasarkan aturan di negara yang menangkapnya itu, ataupun bisa juga diserahkan ke pengadilan internasional. Yang kelima adalah asas legalitas. Asas legalitas ini mempunyai prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dipidana apabila perbuatan tindak pidananya tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jika perbuatan pidananya belum diatur di dalam undang-undang, maka seorang tersebut tidak dapat dipidana. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Contohnya, misalnya ada seorang yang mengejek-ngejek orang lain di media sosial, namun perbuatan tersebut belum diatur di dalam undang-undang, maka orang tersebut tidak bisa dipidana. Nah, asas legalitas ini mempunyai manfaat, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, kemudian untuk melindungi hak asasi manusia, dan juga memberikan keadilan agar orang itu tidak mendapatkan hukuman yang sewenang-wenang. Nah, yang terakhir adalah asas mens rea. Asas mens rea ini mempunyai prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan dalam perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut didasari oleh niat ataupun kesengajaan. Contoh asas mens rea ini dalam kasus pencurian harus terbukti seseorang itu memiliki niat untuk mengambil barang orang lain secara melawan hukum. Nah, manfaat asas ini adalah untuk memberikan keadilan, kemudian untuk melindungi orang tentang kesalahan, dan juga membedakan antara kesalahan moral dan hukum. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.